Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Olivia Claresta yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 8 Juni 2025. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang Kampus Serang menggelar Seminar Nasional Keagamaan ketiga. Universitas Pamulang melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang Kampus Serang menyelenggarakan Seminar Nasional Keuangan. Dosen Universitas Pamulang dan Universitas Perjuangan Tasikmalaya kolaborasi kuatkan literasi dan keuangan di Desa Sumping Hayu Cilacap. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Universitas Pamulang Kampus Serang menggelar Seminar Nasional Keagamaan ketiga dengan tema membangun mahasiswa beradab di era digital dalam perspektif Islam yang modernis. Kegiatan berlangsung pada Sabtu 17 Mei 2025 berlokasi di Aula Serbaguna lantai 1 Gedung A Kampus Serang Universitas Pamulang. Seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menjaga adab dan etika bagi mahasiswa di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, khususnya dalam perspektif Islam modernis. Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidangnya, yaitu Direktur Eksekutif INSIS Dr. Henry Salahuddin MI RKH, dan Dr. Kiai Haji Sofyan Hadi Musa, Dekan FAI dan Ketua Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang yang mengupas tuntas tantangan dan peluang era digital bagi pembentukan karakter mahasiswa yang berakhlak mulia. Ketua Pelaksana Seminar Nasional Keagamaan 3, Ubaidillah SPD MPD, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas antusiasme yang tinggi dari para peserta. Lebih lanjut, Ubaidillah berharap seminar ini dapat memberikan bekal pengetahuan dan kesadaran bagi mahasiswa Unpam Kampus Serang untuk menjadi agen perubahan yang beradab dan membawa nilai-nilai Islam yang modernis dalam setiap interaksi mereka di dunia digital. Direktur Unpam PSDKU Serang, Dr. Imam Sofi'i menyebut visi Unpam selaras dengan cita-cita almarhum Haji Darsono. Pelaksanaan seminar ini sepadan dan selaras dengan pewujudan visi Unpam religius dan humanis, didukung fasilitas gedung mewah, biaya murah, dan insya Allah berkah adalah manajemen langit yang sulit dihitung menggunakan matematika dan sulit untuk dipahami oleh akal, dan hal tersebut dibangun oleh almarhum Haji Darsono. Sambutan Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto menyampaikan bahwa inilah universitas yang didirikan oleh Yayasan Sasmita Jaya. Visi dan misi yayasan adalah bagaimana universitas ini menjadi sebuah pusat perkembangan peradaban yang berasaskan humanis dan religius. Seminar ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin Unpam Kampus Serang dalam upaya membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi memiliki landasan moral dan etika yang kuat, selaras dengan nilai-nilai Islam di era modern. Tio Sadewo Marjuki dan Firdaus melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang melaksanakan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai cara merefleksikan semangat kebersamaan, persatuan dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila di lingkungan kampus. Upacara diselenggarakan pada Senin 2 Juni 2025, dihadiri seluruh sivitas akademika, berlangsung hikmat di lapangan Mairokoco Kampus 2 Universitas Pamulang. Upacara dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, dihadiri oleh sejumlah tokoh penting di lingkungan Yayasan Sasmita Jaya, baik dari Universitas Pamulang, Stikus Widya Dharma Husada, dan SMK Sasmita Jaya, yang menunjukkan komitmen kuat terhadap nilai-nilai Pancasila. Pada upacara kali ini, yang bertugas sebagai pembina upacara adalah perwakilan dari Dekan Universitas Pamulang, yang merupakan pemeluk agama Hindu dengan peserta yang hadir umumnya beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Universitas Pamulang menjunjung nilai Pancasila. Kegiatan upacara berlangsung dengan tertib dan lancar, diawali dengan pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh peserta upacara tampak mengikuti setiap rangkaian acara dengan penuh kehikmatan, mulai dari pembacaan Pancasila, pembukaan UUD 1945, hingga doa bersama. Semangat kebangsaan terasa begitu kental menyatukan seluruh elemen yang hadir.
Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Universitas Pamulang ini diharapkan dapat semakin menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat persatuan di kalangan sivitas akademika. Unpam berkomitmen sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya mencetak akademisi handal, tapi juga warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila demi kemajuan bangsa. Tio Sadewo dan Dava melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang Kampus Serang menggelar Seminar Nasional Keuangan. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
bersama saya dalam Info Kampus. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang Kampus Serang menggelar Seminar Nasional Keuangan dengan mengusung tema Peran Teknologi Finansial dalam Transformasi Profesi Keuangan. Kegiatan terlaksana pada Rabu 28 Mei 2025 yang diselenggarakan di Aula Lantai 1 Gedung A Kampus Serang Universitas Pamulang. Seminar nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen Universitas Kampus Serang menghadirkan narasumber berkompeten dari Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia yang bertujuan untuk menggali peran strategis teknologi dalam mengubah landscape kerjaan di sektor keuangan, mulai dari akuntansi, perbankan, hingga manajemen risiko dan investasi di kalangan akademisi mahasiswa manajemen Universitas Pamulang Serang. Terkhusus untuk manajemen di bidang konsentrasi keuangan karena perkembangan teknologi finansial atau financial technology menjadi sorotan utama bahkan di dalam kota Serang sekalipun. Direktur Sarjana Universitas Pamulang Kampus Serang dalam keynote speech-nya Dr. Imam Sofi'i menyampaikan bahwa teknologi finansial di kalangan akademisi tidak hanya mempercepat proses transaksi keuangan, tetapi juga menuntut para profesional keuangan untuk meningkatkan kompetensi digital mereka. Sebagai Ketua Panitia, Indra Sulistiana SEMM MAK dalam sambutannya mengatakan, kami sangat bersyukur karena seminar ini menghadirkan dua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, Claudia Hapsari Priyono ST dari Bank Indonesia dan Rizka Kardina Rahmat SE dari Bursa Efek Indonesia. Kehadiran mereka telah memberikan insight dan pengetahuan praktis mengenai bagaimana teknologi finansial tidak hanya mengubah cara kita bertransaksi, tetapi juga mengubah peran dan kompetensi yang dibutuhkan dalam profesi keuangan masa kini. Acara seminar dilaksanakan secara hybrid ini dihadiri lebih dari 1.586, terdiri dari kalangan akademisi, mahasiswa, dosen, dan peserta umum dari berbagai institusi, profesional keuangan, serta pelaku industri fintech. Pada acara utama, kegiatan dipimpin oleh moderator dari dosen praktisi manajemen keuangan, Fani Adinda Putri, SAK MM, yang membawakan acara dengan sangat inspiratif dengan narasumber yang hebat dari Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia. Seminar ini ditutup dengan seruan kepada seluruh peserta untuk terus mengikuti perkembangan teknologi di bidang keuangan, serta menjadikannya sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses kerja. Dengan antusiasme peserta yang tinggi dan materi yang relevan dengan perkembangan industri saat ini, seminar ini diharapkan dapat mendorong lahirnya sumber daya manusia di bidang keuangan yang siap menghadapi tantangan era digital. Tio Sadewa Yuda dan Marjuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Dosen Universitas Pamulang dan Universitas Perjuangan Tasikmalaya bersinergi dalam sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema penguatan literasi dan keuangan Desa Sumping Hayu. Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan pada 26 Mei 2025 berlokasi di Desa Sumping Hayu, Kecamatan Dayeuh Luhur, Kabupaten Cilacap. Suasana kebersamaan dan semangat kolaborasi terlihat pada kegiatan PKM ini yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa terkait literasi finansial dan pengelolaan keuangan untuk mendorong kemandirian ekonomi. Rombongan dosen dari kedua universitas tiba di Desa Sumping Hayu dengan antusiasme tinggi. Dari Universitas Pamulang, kehadiran diwakili oleh Ketua Program Studi Manajemen Universitas Pamulang, Efrianti SEMM. Sementara itu, dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Ketua Program Studi Manajemen Arga Sutrisna SEMM turut memimpin delegasi. Kehadiran para pimpinan prodi menunjukkan komitmen institusi dalam mendukung program-program pengabdian masyarakat. Kegiatan PKM ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah desa dan komunitas setempat. Kepala Desa Sumping Hayu, Sanen, hadir langsung bersama jajarannya untuk menyambut rombongan dosen. Kehadiran beliau menegaskan bahwa inisiatif ini sangat relevan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di Desa Sumping Hayu. Selain itu, dua kelompok tani penting di Desa Sumping Hayu turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Kegiatan dihadiri beberapa ketua kelompok beserta jajarannya, yaitu Ketua Kelompok Tani Kopi Giri Rahayu, Kardi, yang hadir bersama anggotanya, dan Ketua Kelompok Tani Gula Aren Karibrek turut serta bersama jajarannya.
Keterlibatan aktif kelompok-kelompok ini menjadi kunci keberhasilan program, mengingat mereka adalah pelaku ekonomi yang akan merasakan langsung dampak positif dari peningkatan literasi keuangan. Fokus utama dalam penguatan literasi dan keuangan ini mencakup berbagai aspek. Dosen-dosen memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan keuangan, pengelolaan anggaran rumah tangga dan usaha, serta akses terhadap sumber-sumber pembiayaan yang legal dan terpercaya. Sesi diskusi interaktif diadakan untuk menjawab pertanyaan dan menggali permasalahan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat dan kelompok tani. Momen penting dalam kegiatan ini adalah penandatanganan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama antara Kepala Desa Sumping Hayu, Ketua Kelompok Tani Gula Aren Karibrek, dan Ketua Kelompok Tani Kopi Giri Rahayu secara simbolis melakukan penandatanganan dengan perwakilan dari program studi manajemen kedua universitas. Penandatanganan ini menjadi landasan formal untuk keberlanjutan kolaborasi di masa depan. Kerjasama ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan hari ini saja. Dosen dari Universitas Pamulang dan Universitas Perjuangan Tasikmalaya berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat Desa Sumping Hayu dalam mengembangkan potensi ekonomi mereka. Program lanjutan seperti pelatihan spesifik, pendampingan usaha, atau bahkan pengembangan produk lokal berpotensi untuk dijalankan di masa mendatang. Semangat kebersamaan yang terjalin pada hari ini menjadi modal berharga bagi kemajuan Desa Sumping Hayu. Kolaborasi antar akademisi, pemerintah, desa, masyarakat merupakan kunci utama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Tech Center Universitas Pamulang menggelar kembali Tech Goes to School, Tech Generation Gen Z melek pajak, masa depan lebih cerah. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Tech Center Universitas Pamulang kembali menggelar salah satu program kerjanya, yaitu Tech Goes to School, yang merupakan program kerja Tech Center dikemas dalam bentuk diskusi interaktif. Kegiatan diselenggarakan dalam satu hari secara luring pada hari Kamis 15 Mei 2025 bertempat di SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Tech Goes to School merupakan program yang bertujuan untuk membantu siswa-siswi memahami dasar-dasar perpajakan secara lebih mendalam, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak dalam pembangunan negara, serta memberikan edukasi mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Pada kegiatan ini narasumber materi yaitu relawan Tech Center dan mahasiswi Universitas Pamulang, Selvia Anggraini. Tech Goes to School kali ini mengusung tema Tech Generation Gen Z Melek Pajak, masa depan lebih cerah, dengan pemaparan materi dasar-dasar PPh 21. Acara yang berlangsung di SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan ini dihadiri oleh 40 siswa dari beragam kelas. Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Ketua Pelaksana Tech Goes to School, Hairunisa Andriani. Sambutan lainnya dari Ketua Pembina Tech Center Universitas Pamulang, Fitria Eka Ningsih, SEMAK, dan sambutan ketiga disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan, Dwi Kusuma Ningsih, SPD MPD. Adapun sambutan terakhir sekaligus pembukaan acara disampaikan oleh Ajimat, SSI MM, Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang. Sesi pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber, Selvia Anggraini, membuat beberapa siswa tampak antusias mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan, sebagai bentuk rasa ingin tahu mereka terhadap perpajakan. Pertanyaan-pertanyaan menarik seputar PPh 21 seperti jenis-jenis PPh 21, tarif, dan PTKP menciptakan diskusi yang informatif dan bermanfaat bagi seluruh peserta. Dengan diadakannya kegiatan Tech Goes to School kali ini yang mengangkat tema Tech Generation Gen Z Melek Pajak, masa depan lebih cerah, diharapkan para siswa SMK dapat memahami pentingnya kesadaran pajak sejak dini melalui pengenalan dasar-dasar perpajakan, khususnya PPh 21. Para generasi muda diharapkan mampu menjadi warga negara yang taat pajak, kritis, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa di masa depan. Diharapkan ilmu yang dibagikan menjadi langkah awal bagi siswa-siswi untuk lebih melek pajak dan memahami peran penting pajak dalam kehidupan sehari-hari serta masa depan Indonesia yang lebih cerah. Tio Sadewa melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. 6 mahasiswa program studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang bersama dosen pendamping Nugroho Heri Pramono SEMSI turut hadir dan mengikuti sesi Dialog Wisata Banten, Potensi, Tantangan, dan Dukungan Pembayaran KRIS Antar Negara. Kegiatan diselenggarakan pada 24 Mei 2025 berlokasi di Bintaro Jaya Exchange Mall 2, Tangerang Selatan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Karya Kreatif Banten atau KKB, dan Digital Jawara atau Digiwara Festival 2025 yang diawali pada Jumat 23 Mei 2025. Rangkaian kegiatan yang berlangsung selama 3 hari dari 23 hingga 25 Mei 2025 mencakup pameran produk UMKM Jawara, talk show interaktif dan bedah buku, layanan pembayaran pajak daerah, Jawara Mart, booth konsultasi serta public expose dari PJP Bank dan Lembaga Sistem Pembayaran atau LSP, serta berbagai lomba kreatif. Sesi ini menghadirkan narasumber Robina Rosanusi, Wakil Ketua DPD Asita Banten, Haji Linda Rohyati Fatimah, Esos MSI PLT Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, dan Amronai Baho, Co-founder dan COO Humans Parfum. Selain itu, mahasiswa juga mengikuti sesi Dialog Dukungan Jawara Ekspor Menembus Pasar Global dengan karya UMKM Unggul Banten. Dengan narasumber antara lain Haji Babar Suharsono ST MSI Kepala Disperindak Provinsi Banten, Bayu Wicaksono Putro Direktur Pengembangan dan Informasi Ekspor, Susi Julianti Direktur PT Mandala Prima Makmur, dan Bu Hori Direktur Pemasaran Mitra Mandala. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi UMKM lokal Banten, memperkuat jejaring antar pelaku usaha, pemerintah dan lembaga keuangan, serta memberikan ruang edukatif bagi UMKM dalam rangka memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing. Festival KKP dan Digiwara 2025 menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan digital di Banten.
Sejalan dengan visi Presiden melalui Astacita yang menekankan pada pengembangan industrialisasi, hilirisasi, ekonomi hijau, serta industri kreatif. Festival ini juga dimeriahkan oleh kehadiran 94 stand UMKM dari berbagai wilayah di Banten serta dukungan perbankan nasional dan daerah seperti Bank Banten, Bank BCB, BSI, BCA, dan Bank Mandiri. Kegiatan ini memberikan harapan besar bagi mahasiswa untuk dapat memahami lebih dalam dinamika usaha, khususnya dalam sektor UMKM dan ekonomi digital. Melalui sesi dialog dan interaksi langsung dengan para pakar serta pelaku industri, mahasiswa dapat memperoleh wawasan praktis yang melengkapi pembelajaran akademik di kampus, memperluas jejaring profesional, serta memotivasi untuk berinovasi dan berkarya dalam membangun ekonomi bangsa. Tio Sadau melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai mahasiswa S1 akuntansi bersinergi dan berkolaborasi pada kegiatan KKB dan Digiwara Festival 2025 tadi mengakhiri pertemuan kali ini. Saya Olivia Claresta mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.